lebih film Indonesia. Senang sekali saya Yani Wijaya akan mendapatkan loket laporan penjualan film Indonesia di tiket bioskop edisi Jumat tanggal 17 April 2026. Kemarin pada hari Kamis ada 3 film Indonesia baru tayang di bioskop. Saya akan sebutkan satu persatu judulnya dan berapa jumlah penontonnya masing-masing. Yang pertama, Dalam Sujudku, disutradarai oleh Rico Mikael, mengisahkan sebuah rumah tangga yang suaminya LDR berada jauh dari istri dan kedua anaknya di kampung. Apakah dia tergoda dengan perempuan lain di Jakarta, sementara anak dan istrinya setia menunggu di Garut. Berapa jumlah penontonnya pada hari pertama? Inilah Dalam Sujudku. Nikah, punya istri, punya anak, aku tahu. Assalamualaikum, Kang. Kamu perlu tahu sesuatu. Apa itu? Aku sudah menikah sama Rina. Terima kasih sudah mau bertemu dengan saya, Rina. Saya yang harus berterima kasih. Karena nggak semua wanita mau duduk dengan istri kedua suami. Kamu baru menjadi seorang istri. Dan saya tidak pernah membanding-bandingkan diri saya dengan kamu. Karena jelas kita berbeda. Film yang kedua, Ghost in the Shell. Film ini disiapkan oleh Joko Anwar selama 6 tahun, didukung oleh lebih dari 400 pemain, semuanya pria, aktor, tidak ada seorang artis pun. Dan hebatnya, film ini sudah dibeli untuk tayang di 86 negara. Sebuah film yang sangat luar biasa. Ghost in the Shell. Wartawan, nyincang-nyincang bosnya. Dia itu? Iya. Film yang ketiga, Tiba-tiba Setan. Ini produksi perdana dari SJ Production. Dan film ini mengagumkan 2 komedian, Lolok serta Oki Lengga. Bagaimana tingkah mereka di sebuah hotel, tiba-tiba setan. Bibirnya kenapa kayak gitu? Ya alergi udang. Jangan lama-lama ya. Masih takut kamu? Kuntilanak asli. Nengok kuntilanak bopeng kayak kau ini. Takut dia bertawa. Teman-teman, ada 9 film lama yang masih bertahan di bioskop. Yang pertama, Yohana. Disinilah kelebihan seorang aktris yang kita kenal, Laura Basuki. Dia bermain sebagai seorang suster biarawati di Sumba. Karena layarnya sangat minimalis, maka jumlah penontonnya hanya mencapai Yohana. Halo Bapak. Iya, saya baik-baik saja. Saya akan kembalikan tepat waktu, sebentar lagi. Baik, terima kasih. Aku Harus Mati. Film ini menggemparkan karena billboard atau balihonya dipasang di mana-mana di tengah jalan. Dan inilah jumlah penonton Aku Harus Mati yang dibesut oleh Hestu Saputra. Film yang ketiga, Warung Pocong. Bayangkan, ada sebuah warung di tengah hutan belantara. Siapa yang menjadi langganannya? Ini sebuah film komedi dengan 3 komika. Jumlah penonton Warung Pocong.
Gue yakin kita mau dijadiin tumbal sama mereka. Kita harus cari jalan keluar dari sini. Film yang keempat, Ayah. Ini arahnya kemana ya? Ini menandakan kembalinya produser yang dulu sangat terkenal dengan membuat film Dylan dan 99 Cahaya di Langit Eropa. Ya, tidak salah lagi, Odi Mulia. Dan inilah jumlah penonton Ayah. Ini arahnya kemana? Ya. Ibu masih cinta nggak sama ayah? Kok tiba-tiba kamu nanya gitu sih, Mbak? Dulu dunia terasa kecil sekali. Dan di dunia yang kecil itu, kita berempat selalu cukup. Sewaktu kecil kita pernah. Kamu ingat gak sih hari ini Mbak Dira wisuda? Aku kerja, Bu. Senin harga naik. Film ini sebentar lagi akan pamit dari penonton, tapi StarVision boleh bangga karena film ini sudah menembus lebih dari 1 juta penonton. Inilah angka terbaru. Senin harga naik. Mercusuar tutup aja. Kayaknya ini waktunya Mama istirahat lebih banyak. Kamu selalu mikir semua bisa selesai dengan uang atau fasilitas. Udah nggak bisa tinggal di sini. Kalian berdua tuh gak ada yang tahu gimana sedihnya Mama ngelihat lo berdua pergi dari rumah. Mama bilang gue nggak akan jadi apa-apa kalau gue keluar rumah. Menurut lo siapa yang gila? Mama. Anak Mama dulu tuh nggak pernah kayak begini. Anak Mama selalu baik, selalu pulang, selalu punya waktu buat keluarganya. Aku sekarang punya keluarga, Ma. Semua yang Mama lakukan malah bikin anak-anak Mama makin. Dan Nabila, film ajaib yang membawa penonton nostalgia kembali ke tahun 1960-an di Surabaya. Ini film anak-anak terbaik yang pernah saya tonton dan jumlah penontonnya Nabila. Selamat datang di dunia Nawila. Ini apa? Itu ulat. Nanti kalau sudah waktunya akan tumbuh jadi yang terakhir ini, kupu-kupu. Kupu-kupu. Bisa jadi ulat lagi tidak? Mulai hari ini kita belajar membaca. Sekolahkan saja dia. Teman kanak-kanak. Selanjutnya, Susana Santet, Dosa di Atas Dosa. Ini juga film untuk mengenang ratu film horor Indonesia Susana yang tetap dimainkan oleh Luna Maya. Jumlah penontonnya Susana Santet, Dosa di Atas Dosa. Cuma dan tidak boleh tidur. Kita harus segera pergi dari sini. Aku tidak bisa pergi, Mas, sebelum aku menyelesaikan amanat bapakku. Kau tidak mengerti cara berpikir. Nindasan menuntut pemberontakan. Kalau di situ aku yang akan jadi korbannya. Biarlah. Jadi siapa dukun? Dan Tunggu Aku Sukses Nanti. Film ini pun sudah mendekati masa pamit dari bioskop, tetapi jumlah penontonnya masih membaik. Inilah angkanya. Tunggu Aku Sukses Nanti. Kuat, lebih kokoh, tahan api, tahan cuaca. Siapa nampak pembawa acara beda rumah? Ratna Listi? Warna hijau apa yang suka dijadikan cat beda rumah? Hijau green screen. Betul! Kita sengaja mampir ke sini mau kasih tahu. Aku izin mau kerja di luar negeri. Aku juga dipromot lo jadi manajer, Nek.
baru setahun kerja. 11,5 bulan ya. Gue gak bisa nih gini-gini doang. Gue harus cari kerjaan yang benar. Itu semuanya saya yang kerjain, Bu. Dari ide, eksekusi. Udah cukup kayaknya ya. Kamu kalau lemah begitu, nanti tidak bisa jadi security. Dan puncak kelarisan film lebaran termasuk film Indonesia pada tahun 2026, Danu The Last Chapter. Akankah film ini mencapai angka 4 juta penonton? Menjelang pamit, inilah angka film Danu keempat. Nehna moal bisa ngahalangan urang. Kita harus menyelamatkan Riri. Ayo kita rescue Risa sekarang kita. Ini Mbak Danur. Teman-teman, pada saat ini saya sedang berada di Cinematheque. Ini adalah pusat penyimpanan arsip film-film yang ada di Indonesia. Ini contohnya foto Mbak Yeni Rahman. Dia memenangkan 2 piala Citra, antara lain dari Kabut Sutra Ungu dan Gadis Maraton. Foto-foto dari pemain-pemain, Rahmat Hidayat dan lain-lain di sini. Selamat Raharjo pada waktu masih muda, dan kita bisa melihat semua arsip-arsip tentang film Indonesia ada di Cinematheque. Nah, kembali ke film yang akan datang pekan depan pada tanggal 23 April hari Kamis ada 3 film baru tayang di bioskop. Yang pertama, Kupilih Jalur Langit, sebuah drama romantis yang dibintangi oleh Si Asadel. Apa yang terjadi pada malam pertama perkawinannya? Ternyata malam perkawinannya tidak happy. Dan silakan menonton filmnya di bioskop Kupilih Jalur Langit. Obat kuat, Umi. Obat buat Tehnya agak pahit ya? itu teh herbal, Mas. Nggak usah. Saya masih ada kerjaan. Selamat tidur. Mas cinta nggak sama aku? Dijaga baik-baik istrimu ya. Film yang kedua, Para Prasuk. Ini kayak Vegas Banuteja dengan akting para pemain yang sungguh luar biasa. Ini sebuah puncak dalam film Indonesia. Bisa lihat cuplikan film Para Prasuk di sini. Sanggar Sambetan Pusat lagi ngadain pemilihan dari 8 sanggar di kampung. Siapa yang paling jago bikin alam sambet, bakalan jadi pimpinan prasuk kita. Ngisi, Kak. Film yang ketiga, Songko, Petaka dari Sulawesi. Kembali seorang sutradara baru, Gilbert Mamahit, mengangkat legenda dari Tomohon pada tahun 1986. Apa yang terjadi di desa di mana ada Songko, makhluk penghisap darah yang sangat mengerikan. Lihat cuplikan film Songko. Diburu oleh mereka yang dulu memelukkanmu. Ibuku yang penuh kasih dan kusayangi, mereka anggap sebagai jelmaan dari mimpi buruk. Nah, teman-teman, terima kasih kalian telah menonton Loket edisi Jumat 17 April. Kita akan bertemu lagi insya Allah Jumat depan pada tanggal 24 April.